Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Dijatambati, NIM 1810511046 akan mempresentasikan tugas PPT tentang mata kuliah Komunikasi Pemerintahan, Ilmu Pemerintahan angkatan 18. Nah, di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang teori struktural fungsional. Nah, apa itu teori struktural? Teori struktural fungsional merupakan teori dari Talcott Parsons. Struktur merupakan sesuatu yang dapat memobilisasi keadaan. Nah, struktur dapat berbeda karena terdapat fungsi yang sesuai dengan waktu di mana struktur tersebut terjadi. Selanjutnya, di teori struktur fungsional ini ada 4 poin. Yang pertama adalah adaptation, yang kedua goal attainment, yang ketiga integration, dan keempat adalah latency. Nah, poin pertama, kaitannya kebijakan pemerintah dengan poin pertama yaitu adaptation itu adalah sebuah sistem yang harus menanggulangi sesuatu yang gawat dengan menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, dalam merumuskan suatu kebijakan, pemerintah harus mengetahui situasi dan kondisi terlebih dahulu sebelum mengimplementasikan kebijakan tersebut. Jadi, pemerintah harus tepat dan tanggap dalam merespon setiap permasalahan yang ada di negeri kita tercinta ini. Salah satu bentuk ketanggapan pemerintah dalam menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ada adalah melalui upaya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar guna mengurangi penularan COVID-19 ini. PSBB merupakan langkah awal dari pemerintah yang perlu diterapkan untuk mengurangi penularan COVID-19 melalui kontak fisik antar manusia ke manusia lain. Sehingga hal tersebut menjadi bentuk adaptasi dan respon cepat dari pemerintahan yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan berupa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah poin yang kedua adalah goal attainment. Apa itu goal attainment? Goal attainment adalah tercapainya tujuan melalui diterapkannya sebuah sistem dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Nah, pemerintah dalam hal ini menerapkan PSBB dan akan menerapkan new normal ke depannya jika masyarakatnya memiliki kesadaran diri untuk menjaga pola hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh WHO maupun Kementerian Kesehatan di negara kita tercinta ini. Nah, kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah C, integrasi. Nah, apa itu integrasi? Integrasi adalah struktur yang bergesekan dengan sistem lain yang mana bisa berdampak pada sektor yang lainnya. Nah, wabah COVID-19 ini merupakan sebuah kasus dalam bidang kesehatan yang mana secara tidak langsung juga memberikan dampak yang besar dalam berbagai bidang lain di kehidupan seperti bidang pendidikan dan bidang ekonomi. Nah, di bidang pendidikan ini mengharuskan para pelajar untuk belajar di rumah demi memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Selain itu, di bidang ekonomi juga berdampak besar adanya wabah ini karena membuat perekonomian itu berjalan tidak semestinya seperti itu. Nah, di bidang ekonomi kan seperti jual beli itu kan harus berkontak langsung, sehingga contohnya ya di bidang ekonomi kan jual beli itu termasuk adalah kebanyakan lah itu adalah kontak langsung antara manusia ke manusia lain. Itu bisa menyebabkan virus ini tersebar antara manusia lain ke manusia lain seperti itu. Nah, adanya struktur ini menjelaskan bahwa dampak dari di bidang adanya wabah COVID-19 ini di bidang kesehatan itu juga berdampak lain pada bidang-bidang lainnya seperti itu. Yang keempat adalah latensi. Nah, latensi adalah sebuah sistem yang mempertahankan pola aturan tertentu seperti SOP, standar operasional prosedur, yang diunggahkan sebuah perusahaan dalam mengatur
dan melaksanakan tugasnya. Nah, dalam pemerintahan ini, latensi tertuang dalam undang-undang sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan. Nah, latensi ini digunakan untuk menyelesaikan berbagai konflik dengan menciptakan peraturan baru sebagai solusi dalam menanganinya. Nah, dengan adanya wabah COVID-19 ini, pemerintah dalam kaitannya dengan latensi, pemerintah mengeluarkan Perpu atau Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2020 sebagai undang-undang secara resmi. Nah, itu termasuk salah satu bentuk usaha dari pemerintah untuk menangani wabah atau pandemi COVID-19 ini. Seperti itu. Selanjutnya, teori integrasi. Nah, apa itu teori integrasi? Teori integrasi merupakan teori dari Emil Durkheim. Awal mula munculnya teori ini didasari oleh suatu kejadian yang nyata. Teori ini menjelaskan bahwa sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya dan juga mengatur dalam dan mengelolanya. Seperti itu. Nah, di teori integrasi ini ada 4 poin juga, yaitu pertama, 1. Fakta sosial. Yang kedua, fakta sosial mekanik. Yang ketiga, fakta sosial organik. Dan keempat adalah evolusi sosial. Nah, poin pertama di sini saya akan menjelaskan kaitannya kebijakan pemerintah dengan fakta sosial itu apa, seperti itu. Apa itu fakta sosial? Nah, fakta sosial itu sebuah realita yang benar dan sedang terjadi yang kemudian menimbulkan mobilisasi, seperti itu. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang penyebarannya sangat cepat, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memperlakukan PSBB di sebagian wilayah. Nah, tidak semua wilayah, karena masih dibagi-bagi oleh berbagai zona, atau ada zona merah, zona hijau, zona hitam, seperti itu. Jadi PSBB ini diberlakukan untuk sebagian wilayah saja. Dampak dari adanya COVID-19 ini memberikan pengaruh besar, terutama dalam segi perekonomian yang utama, karena dengan diberlakukannya PSBB ini banyak masyarakat yang kehilangan mata pencarian mereka, seperti itu. Karena orang yang biasanya memobilisasi orang banyak sekarang berkurang adanya PSBB ini. Tetap sekarang pemerintah mulai membuka tempat pembelanjaan dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Negara ini memang setiap negara butuh ekonomi yang jalan. Jika jika ekonomi suatu negara tidak berjalan dengan baik, negara itu akan hancur, seperti itu. Jadi pemerintah membuka sebagian mal-mal pembelanjaan agar bisa memobilisasi perekonomian, seperti itu. Tapi harus mematuhi protokol yang ada, seperti itu. Nah, yang poin kedua ini, fakta sosial. Apa itu fakta sosial mekanik? Fakta sosial mekanik. Fakta sosial mekanik adalah ada tekanan dari lingkungan, seperti itu. Dengan adanya virus ini, pemerintah mengharuskan agar masyarakat memiliki kesadaran dalam menjaga pola hidup yang sehat dengan cara rajin mencuci tangan, memakai masker jika berpergian, tidak keluar jika sedang sakit, menghindari tempat keramaian, tidak berpergian jika tidak ada sesuatu yang penting, dan olahraga secukupnya. Nah, olahraga ini kan juga bisa dilakukan di dalam rumah dengan berbagai olahraga yang lain. Nah, jika tidak mendesak untuk keluar, janganlah keluar rumah, seperti itu. Itu yang ingin disampaikan oleh pemerintah. Yang poin yang ketiga adalah fakta sosial organik. Apa itu fakta sosial organik? Fakta sosial organik adalah kebiasaan yang ditimbulkan. Fakta sosial organik adalah kebiasaan yang ditimbulkan dari tekanan mekanik. Tekanan dapat menimbulkan habit atau kebiasaan. Fakta organik terjadi karena tekanan diri, seperti itu. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, masyarakat diharuskan untuk menerapkan pola hidup yang sehat, yang awalnya meremehkan sesuatu, makan tidak cuci tangan, seperti itu. Kita harus merubah pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sebelumnya ini menjadi pola hidup yang sehat. Karena kebersihan itu penting, seperti itu. Dan pemerintah tidak kurang-kurangnya memberikan atau menganjurkan untuk menjaga kebersihan di sekitar kita, seperti itu. Nah, yang keempat ini, poin yang keempat adalah poin evolusi sosial. Nah, apa itu evolusi sosial? Evolusi sosial adalah pergerakan
penyesuaian, ada adaptasi dalam harmonik. Perubahan yang bersifat besar mengangkat kebiasaan seperti masih banyak sekali masyarakat yang masih menyelebihkan tentang pentingnya kebersihan dan meremehkan atau menyelebihkan tentang wabah COVID-19 ini, gitu loh. Maka dari itu pemerintah mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat serta menjaga kebersihan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, seperti itu. Karena yang saya lihat di dunia maya atau di media sosial, ada orang-orang yang masih mengabaikan pentingnya bermasker di jalan raya, bermasker di tempat umum, gitu, menjaga jarak di tempat umum, masih menyepelekan hal tersebut. Jadi pemerintah ini tidak kurang-kurangnya memberikan himbauan, memberikan anjuran terhadap masyarakatnya. Nah, namun ini yang terberat dalam menangani adanya wabah COVID ini. Dari kesadarannya masyarakat ini masih kurang menurut saya. Jadi mari kita sama-sama membangun pola hidup yang lebih sehat, menerima anjuran yang dari pemerintah, apa yang pemerintah berikan, seperti itu. Jadi itu harapan saya ke depannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.